share screen. Oke ya. Nama pemateri kita kali ini adalah Teh Susi Nirwana. Beliau itu lulusan dari Agribisnis Untirta tahun 2020. Bisa di zoom dikit nggak biar agak bagus gitu? Iya, Bun. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Punten Dek, sebelumnya CV-nya langsung di skip aja bisa nggak? Oh iya. Iya, maaf ya. Ya nggak apa-apa Teh. Ya skip aja ya teman-teman dari pematerinya. Nah, pemateri kita namanya Teh Susi ya. Teh Susi ini mantep banget teman-teman. Beliau penghargaannya banyak banget. Mau langsung mulai Teh? Boleh. Oke teman-teman. Teman-teman ini ya, wajib banget mendengarkan dengan baik, mencatat semua materi yang dipaparin oleh Teh Susi kali ini karena mantep banget ini. Kali ini kita bakalan mulai ya. Materi kita tuh yuk sukses kuliah dan berwirausaha. Mantep banget nih. Kuliah sambil berwirausaha gitu kan. Oke teman-teman, kepada Teh Susi dipersilahkan. Atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yang selaku pembina Trust yang saya hormati kepada rekan-rekan NPO, yang saya hormati kepada segenap panitia USC 1 dan adik-adik peserta USC 1 yang teteh banggakan. Langsung saja, di kesempatan sore hari ini kita akan sharing-sharing ya, bukan materi sih sebenarnya, lebih ke sharing-sharing. Yuk sukses kuliah dan berwirausaha gitu. Oke, next slide. Kenapa sih harus berwirausaha? Poin pertama yaitu dengan berwirausaha belajar menjadi pekerja keras, karena dalam berwirausaha kita dituntut untuk berjuang dengan berbagai hambatan. Punten Teh, sepertinya suaranya tidak terdengar. Halo. Halo, iya Teh, kedengeran Teh. Cek. Udah belum? Udah Teh, udah. Udahnya belum? Udah nyala Teh, udah bisa didengar. Udah. Udah Teh, udah. Kedengeran kok Teh. Ini lagi aja ya. Oke. Ya, kenapa sih gitu harus berwirausaha gitu kan? Poin pertama, dengan teman-teman belajar menjadi berwirausaha, Sepertinya Teh Susi ada gangguan signal sebentar ya guys. Mohon ditunggu teman-teman. Tidak semangat kan? Tidak semangat.
Tetap semangat kan guys? Semangat. Semangat. Udah tidur. Kak. Ditunggu sebentar ya, tesisnya lagi kurang stabil mungkin jaringan internetnya. Muka saya transparan ya guys. Bisa dilihat muka saya transparan. Boleh nih dicatat materinya. Cek, udah ada belum? Udah ada teh. Udah. Oke. Halo? Halo? Iya, halo Teh, Teh. terdengar Teh. Halo Teh, ada Teh. Oh iya, mengingatkan teman-teman wajib on cam ya. Teman-teman peserta dan teman-teman yang lain wajib on cam ya. Oke, boleh dilanjut Teh. Punten. Ya. Sharing-sharing kita pada sore hari ini tentang sukses kuliah dan berwirausaha. Itu belajar menjadi pekerja keras. Karena dalam berwirausaha kita dituntut untuk berjuang dari titik nol sampai mencapai titik kesuksesan dengan berbagai hambatan yang akan memberikan pembelajaran pada diri sendiri dan membuat akan Pemimpin gitu. sebagai seorang. Yang kedua yaitu belajar menjadi pribadi yang mandiri. Sebagai seorang wirausahaan, dengan berbagai pengeluaran yang terus ada, sebagai seorang mahasiswa dengan berbagai pengeluaran yang terus ada, ketika berwirausaha kita tidak perlu lagi menunggu transferan orang tua ataupun uang pencairan beasiswa karena kita sudah memiliki simpanan uang sendiri gitu untuk pengeluaran yang tidak terduga. Poin ketiga yaitu optimalisasikan diri. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk menemukan passion teman-teman tuh di mana gitu dalam berwirausaha. Misalnya yang di bidang penawaran jasa ataupun fashion gitu-gitu kan. Atau Gitu. Dan setelah itu yang kita inginkan lalu bersegeralah untuk dilakukan gitu. Karena ide yang bagus percuma kalau ide yang bagus kalau nggak dilakukan, kalau nggak segera action buat apa gitu kan. Dan sebaik apapun yang menghasilkan bila tidak segera dilakukan kayak gitu. Halo? Iya, halo, masih terdengar Teh stabil. Next slide selanjutnya. Nah, pengalaman Teteh sendiri ketika berwirausaha pas kuliah, pas maba, dari maba sampai semester 7 mungkin. Yang pertama itu baik ini dari usahanya Kak Oka. Dulu tuh sebagai mahasiswa, kita kan dituntut untuk akademik juga, amanah dari orang tua kan menyelesaikan kuliah, tapi di sisi lain pengen ada penghasilan sendiri gitu. Jadi pengen jualan tapi yang udah tersedia gitu produknya gitu. Terus yang lainnya misalnya jualan risol, kebab, kerial, dorayaki. Jadi kayak ada channel tersendiri. Selanjutnya ada sosis bakar, donat, gimar, gamis, pulsa atau token itu dari MLM gitu. Terus ada kalau produksi sendiri Teteh pernah bikin ketan keju manis, ini simpel banget, anak kosan bisa bikin gitu. Jadi nggak ada alasan gitu buat kita itu nggak berwirausaha gitu kan. Yang terakhir yaitu kemarin sempat bisnis nasi kepal sehat kayak gitu. Sebentar ya.
kuliah sambil berwirausaha. Di antaranya yaitu membagi waktu antara akademik, organisasi, dan berjualan, di mana kita itu harus dituntut untuk membuat aktivitas harian dan coba untuk dirutinkan minimal selama 1 pekan, karena sesuatu yang aktivitas yang kita ulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan atau habit. Selanjutnya, tentukan passion atau minat usaha. Kita dituntut untuk menentukan minat usaha dalam hal apa. Yang tadi Teteh bilang, baik itu dari fashion, makanan, jasa, dan kita juga bilang atau produsen yang membuat gitu langsung. Dua-duanya mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri gitu. Masing-masing punya konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu action. Jangan kebanyakan mikir, takutnya gimana, tapi coba dulu aja, nggak apa-apa. Segera ambil tindakan sebelum merasa malas datang menghampiri kan. Oke, next slide. Tips memilih usaha nih. Di sini, ketika kita jualan makanan, itu kayak niatnya tuh mau membuat energi gitu kan, maksudnya untuk beribadah kayak gitu kan. Jadi kita juga kayak menolong orang kayak gitu. Terus yakinin diri sendiri sih, karena untuk mulai suatu usaha itu membutuhkan keberanian, membutuhkan mental yang kuat juga. Yakin pada diri sendiri, percaya pada kemampuan diri sendiri, optimalkan kemampuan yang kita miliki gitu. Pasti setiap orang Allah ciptakan kemampuan masing-masing kan. Nah, jika ada orang yang mampu mewujudkan sesuatu di dunia, maka kita juga bisa mewujudkannya, bahkan bisa lebih baik dari itu insya Allah gitu. Jika Allah mengizinkan. Yang poin selanjutnya yaitu bangun mindset. Modal utama yang harus dimiliki oleh pewirausaha adalah mindset. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan bangun mindset. Karena apa yang kita pikirkan akan keluar menjadi ucapan. Apa yang kita ucapkan akan keluar menjadi tindakan atau action. Apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan ketika diulang-ulang. Dan kebiasaan akan menjadi karakter pada diri kita sendiri, dan karakter kita itu takdir kita gitu. Kayak misalkan seseorang dari kecil dia bisa kayak memanfaatkan peluang yang ada gitu. Nah, ketika dia besar bisa jadi dia menjadi wirausaha gitu kan. Atau mungkin dari kecil ada seorang anak yang hobinya membaca Al-Quran, menghafal ayat Al-Quran, dan ketika besar dia menjadi seorang hafidh atau hafidhoh kayak gitu. Jadi pada dasarnya apa yang kita pikirkan itu akan jadi takdir kita gitu. Kita sekarang adalah 10 tahun kita nanti gitu. Oke, next slide. Next. Oh ya nih. Poin selanjutnya itu menentukan produk. Nah, di sini teman-teman kalau mau jualan, mulai dari yang simpel-simpel dulu aja. Terus cari nih target pasarnya gitu, yang dibutuhkan masyarakat tuh apa, atau orang-orang di sekitar kita. Kayak misalkan sekarang nih, tawarkan manfaat dari produk yang kita jual. Sekarang kan lagi pandemi nih ya, mungkin bisa bikin minuman herbal atau apapun itu. Nah, jadi manfaat dari produk kita, orang butuh, kita jual gitu. Jadi kita menjual apa yang orang lain butuhkan gitu, sehingga akan mudah juga gitu. Orang akan mencari kita, meskipun jarak sejauh mungkin akan dicari kalau mereka butuh kepada produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, membuat lapak atau toko online. Nah, di sini teman-teman harus membuat akun sendiri ya, bukan akun pribadi, maksudnya akun dari jualan Instagram, Facebook. Sekarang lagi rame-ramenya. Nah, terus di situ nanti teman-teman minta testimoni konsumer.
kita sih. Kita menjadi konsumen, kita juga pasti akan melakukan hal yang sama kan, melihat testi dari konsumen yang lain gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya mendatangkan konsumen, caranya yaitu lakukan promosi dan lakukan dengan konsisten. Misalnya teman-teman nih ya punya jualan, terus kayak ih kok sepi banget sih jualannya. Nah, cara meng-up jualan itu teman-teman mungkin bisa memancing si konsumen dulu. Kita juga kan seneng kan kalau ada diskon, mungkin 10% dulu atau berapa persen dulu. Jadi biar konsumen menarik ke kita kayak gitu. Kita pengen konsumen tuh loyal ke kita sama gitu. Jadi beli juga. Kita pengen dilayani seperti apa kayak gitu. Terus poin selanjutnya langit. Nggak cuma berjualan aja, tapi kayak misalkan apa sih namanya, melakukan ibadah sholat lima waktu pada waktu yang tepat, terus bersedekah, Orang tua melaksanakan sholat duha, tahajud. insya Allah gitu akan lancar rezeki juga kayak gitu. Karena usaha itu bukan tentang untung dan rugi, tetapi tentang keberkahan rezekinya juga kayak gitu. Tips menjadi wirausaha yang sukses. Seorang wirausaha yang sukses akan mau bekerja keras, tekun dan konsisten terhadap sesuatu yang dia lakukan gitu. Terus berani memulai dan mencoba hal baru. Jangan kayak stuck, misalnya kayak jualan nih ya, jualan tentang fashion misalnya. Kayak sepi tapi nggak mau nyoba tentang makanan gitu. Itu harus nyoba juga, siapa tahu emang rezeki kita tuh di kayak gitu. Jadi nggak harus stuck di satu. Dan menghadapi tantangan. Kayak di dalam usaha pasti ada trial atau kerugian-kerugian, itu teman-teman juga harus siap gitu tentang itu. Dan jangan nyerah gitu, karena kita sebagai wirausaha harus bertahan, jangan terseleksi yang lain gitu. Insya Allah kalau kita bertahan dan kita lakukan semaksimal mungkin, ikhtiar udah dilakukan, insya Allah akan gitu nantinya. Selanjutnya, percaya diri, percayakan kemampuan diri kita, dan lakukan usaha tersebut karena passion kita. Karena kalau kita udah melakukan loyal banget, Kannya gitu. melakukan usaha tersebut. Oke, next slide. Nah, selanjutnya tips menemukan usaha yang cocok nih, kan ada buat saya gitu kan. Nah, di sini mungkin beberapa tipsnya, jalankan usaha yang tidak pernah kamu bosan ketika melakukannya. Meskipun terjatuh berkali-kali, kamu tetap semangat gitu dalam melakukan usaha tersebut. Terus yang kedua, carilah usaha yang kamu tidak pernah merasa dibuat capek olehnya ketika sedang melakukan usaha tersebut. Jadi kayak nggak ngeluh-ngeluh, kan kalau kita suka dengan bidang usaha tersebut, pasti kita juga senang menjalaninya kayak gitu. Terus poin selanjutnya, bukalah bisnis yang terkait dengan banyak kebutuhan orang banyak kayak gitu, sehingga bisa memperluas pemasaran juga, target pasarnya luas. Misalnya kayak yang contohnya teteh jual sekarang ya, tentang bumbu premium gitu. Jadi kan itu targetnya ibu-ibu. Nah, setiap rumah kan pasti ada ibu-ibunya kan kayak gitu, pasti butuh gitu tuh. Jadi buat bisnis yang teman-teman banyak lingkup pemasarannya kayak gitu. Poin selanjutnya yaitu carilah bisnis yang ketika kamu berada dalam kerugian tetapi membuat semangatmu tetap utuh gitu. Terus poin terakhir, carilah bisnis atau usaha yang bernilai pahala besar sehingga kamu akan mengorbankan banyak hal untuk mewujudkannya. Next. Nah, terakhir, semangat dalam berproses dan habiskan jatah gagalmu selagi muda. Jangan takut gagal, pokoknya coba dulu aja, lakukan usaha tersebut gitu. Jangan kebanyakan mikir juga takut gimana, tapi tetap aja lakuin gitu.
kalau emang benar-benar pengen jadi wirausaha. Tuh, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya Teteh bakal ngeliatin contoh kayak bisnis, rancangan bisnis di apa namanya? Teteh tolong share. Oke, tim PDD boleh tolong share screen ya. Ini rancangan bisnis ke lomba kalau nggak salah. Jadi teman-teman juga ketika melakukan sebuah bisnis nanti ditinjau lagi kayak misalkan kelemahannya apa, peluangnya gimana, terus apa sih? Lebih ke analisis SWOT sih. Nah, ini ada contoh dari langsung ke halaman 7 deh. Nah, tadi deh yang bisnis model kanvas, nah yang ini ya. Nah, Teteh di sini bikin bisnis kayak gitu buat sama teman-teman ketika kuliah. Di sini ada ke Banten namanya, Kebab Banten. Kenapa sih tercetusnya ke Banten gitu? Karena di Banten sendiri terdapat teman-teman. Nah, pokoknya di situ, di sini ada kayak customer segmentnya kita buat tuh apa pasar kita tuh siapa gitu di jenjang SD. Profesionnya itu Karena ke Banten ini bisa kayak menggantikan si tepung terigu gitu kan tepung terigu kan banyak impor gitu dari Indonesia kan banyak impor dari luar. Jadi di sini kita kayak menggantikan bahan dari tepung terigu ke bahan tepung talas beneng ini kayak gitu, memanfaatkan potensi lokal juga. Terus next Dede. Nah, ada channel dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga ditugaskan ya untuk itu membuat bisnis model kanvas. Misalnya teman-teman nih mau bikin bisnis apa per tim ya, per tim mau buat bisnis apa, modal awal berapa, kayak gitu-gitu. Terus kayak target pasarnya siapa? mungkin seperti itu. Satunya lagi nih. Enggak, yang apa sih namanya? Nasi kepal sehat ya? Takut ingin lebih ribet. Selain ke Banten, kita juga buat nasi kepal sehat di sini. Sama aja di sini juga. Terus di ini dulu kayak analisis SWOT-nya ke bawah deh. Terus nah di inovasinya juga dari nilai uniknya juga. Oke, dari Teteh mungkin segitu. Selanjutnya kita sharing-sharing aja ya. Boleh tanya jawab aja kita ya. Oke Teh, makasih. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru lagi teman-teman tentang berwirausaha. Saya juga usaha guys, usaha masker. Oke teman-teman, mantep banget ya materi tadi. Nah teman-teman, saya mau bacakan sedikit ya kesimpulan dari materi barusan.
Belum sesi tanya jawab, bentar ya. Lumayan mahal. Pengen bertanya jadi ya. Nah, kenapa sih kita harus berwirausaha? Pertama, supaya kita bisa menjadi pekerja keras. Yang kedua, kita bisa menjadi pribadi yang mandiri karena kita bisa mencari penghasilan sendiri. Terus membaca peluang dan mengoptimalkan potensi sendiri. Nah, selanjutnya itu menghargai waktu dan investasi untuk masa depan gitu. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya bakalan dibuka sesi tanya jawab. Ya, buat teman-teman yang pengen banget bertanya kan, boleh banget. Nanti sistemnya kayak tadi siang, raise hand dulu, lalu saya persilakan, kemudian boleh open mic. Pertama-tama saya bertanya dulu ya. Saya juga pengen bertanya nih, teman-teman. Boleh. Gak apa-apa kan, Teh? Boleh dong. Teh, gimana sih supaya kita tuh tetap semangat gitu? Kan banyak banget pesaing usaha ya, pesaing gitu. Terus usaha kita nih nggak laku-laku gitu Teh. Kita kan jadinya ngerasa down gitu kan. Gimana sih supaya kita tetap semangat gitu, istiqomah menjalankan usaha kita. Terutama pas pandemi kayak gini Teh. Banyak yang nggak beli masker saya. Saya sedih-sedih. Boleh Teh dijawab. Iya. Masker, apa nih, masker kain atau masker buat biasa deh? Buat kecantikan gitu? Masker muka, iya. Kalau misalkan ke yang lain juga kan maksudnya ada saingan dengan produk yang sama, mungkin strategi kita perlu evaluasi diri lagi, bikin strategi baru lagi gitu. Kayak misalkan kalau orang lain nggak ngadain diskon di produknya, mungkin kita bisa ngadain diskon gitu deh, sehingga lebih menarik konsumen. Kan misalnya di si A harganya 5.000, terus di kita jualnya 4.500 atau berapa. Nah, pasti orang, apalagi cewek, Lebih baik milih yang lain kan, maksudnya. terus jangan pernah kayak gimana ya, jadi meskipun banyak produk orang yang menjual produk yang sama kayak kita, tetap aja gitu rezeki Allah udah nentukan rezeki masing-masing gitu, meskipun usahanya sama kayak gitu. Itu sih Dek. Iya Teh, siap. Makasih banget ya jawabannya. Semoga bisa bikin diskon lagi saya. Oke teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya. Langsung open mic aja teman-teman. Ayo teman-teman yang mau bertanya boleh. Yang pengen usaha gitu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu ya teman. Oh, ya. Nama saya Gilbert Bilgabe. Izin bertanya Teh. Sebenarnya sih nggak nanya sih ya, mau curhat doa juga. Jadi dulu pas lagi waktu semester 1, aku sama teman-teman aku 12 orang pernah bikin kayak usaha aplikasi berita gitu. Nah, itu dari bulan November dan itu sudah minta kerjasama sama UPBK juga. Nah, tapi karena kejadiannya tiba-tiba pandemi kayak gini, ya semua pekerjaan kita jadi berhenti gitu. Sampai sekarang. Padahal waktu dulu pembaca udah sampai 100 orang gitu. Nah, mau nanya, itu kita cara untuk ngelanjutin lagi usaha kita yang udah mati itu kayak gimana sih, Kak? Gitu. Asik. Melanjutkan usaha yang sebelumnya kayak stagnan ya. Nah, mungkin harus ada inovasi dari usaha tersebut deh. Kayak misalnya mungkin orang udah bosen gitu kan dengan usaha yang kita tawarkan sebelumnya. Nah, harus ada inovasi kayak nilai kayak unik-uniknya tuh gimana gitu. Terus apa sih hal yang terbaru gitu yang sekarang lagi booming-boomingnya, mungkin bisa ditambahin itu juga, sama proses iklan kita harus banyak juga gitu deh di Instagram, ataupun sekarang kan lagi kayak misalkan lagi boomingnya TikTok ya. Nah, bisa di situ juga kita iklanin kayak gitu. Jadi pas iklan juga, terus inovasi produk juga. Tadi juga diskon itu yang memancing konsumen untuk ngelihat produk kita kayak gitu. Mungkin itu deh.
mau nanya lagi. Kan Iya, kalau boleh. yang yang Teteh jelasin kan itu sebenarnya kan yang faktor eksternalnya. Nah, ini maksudnya saya juga yang untuk faktor internalnya sendiri, karena beberapa dari pegawai kita ini yang 12 orang ini, kalau teman-teman saya, beberapa udah ada yang bukan resign sih, tapi lebih tepatnya vakum. Jadi untuk kayak kita bikin nge-regroup kembali tuh gimana sih Teh untuk faktor kemarin bisa nggak? Bisa nggak? Hmm, Kalau Teteh sendiri nih ya, pengalaman Teteh sekarang ya, kan Teteh agen bumbu gitu, ada beberapa reseller juga. Nah, reseller Teteh juga ada yang kayak enggang iklanin, ada yang rajin iklannya, kayak gitu. Jadi kalau solusi Teteh sendiri sih, ya udah gitu, yang vakum itu, yang stuck itu, ya udah biarin aja gitu kan. Nah, kita fokus bina yang emang mau sama kita gitu, sevisi sama kita, benar-benar sevisi sama kita kayak gitu. Terus banyakin lagi tim yang sevisi, nambah lagi gitu deh. Jadi mengganti yang vakum ini kayak gitu. Gitu. Maaf Oke, ya Teh, kalau makasih belum Teh. memuaskan. Iya. Aduh, mantep banget. Boleh penanya selanjutnya bisa langsung aja teman-teman, kita Assalamualaikum, diskusi Teh, aja. tanya. Teteh mau nanya. Oh iya, boleh. Perkenalan dulu ya. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Inarisi Fauziah dari jurusan S1 Akuntansi tahun 2019. Kan saya di sini, ya izin bertanya Teh. Di sini saya itu lagi usaha. Nah, maksudnya membantu mama lah. Itu menanya tentang bagaimana sih caranya sehingga yang banyak. Jadi bisa menarik perhatian pelanggan gitu. Bagaimana caranya itu Teh? Menurut Teteh? Gimana Kasih. Teh? Gimana ulangi? Maaf tadi terputus-putus. Kenapa? Gimana caranya apa? Gimana? Maaf, Oh, terputus-putus sinyalnya tadi. ini Teh. Kalau enggak, Iya. Intan kamu ketik aja di room chat. Di room chat ketik, nanti saya bacakan. Ya, menunggu Intan mengetik. Iya, iya. Intan bisa ketik ya di roomnya. Hah? Boleh diulangi nggak? Boleh diulangi nggak? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa dapat pelanggan yang banyak? Gitu, Kak. Oke. Kasih. Iya. Soalnya kita juga masih dalam belajar ya, masih dalam kayak ngeritis bisnis juga kayak gitu. Kalau yang Teteh lakuin sih strategi apa namanya? Gimana ya? Cara kayak packaging kita mungkin deh ya yang menarik konsumen. Terus misalnya di sosial media, feed Instagram juga kan kalau cantik-cantik kayak gitu mempengaruhi juga kan. Di sosial media lebih dimasifkan lagi gitu, iklannya juga lebih dimasifkan lagi. Sama kayak tadi mungkin promosi kayak gitu, promosi lebih digencarin lagi sih, promosi kayak gitu deh. Nanti juga pelanggan akan jualan, ikut kelas bisnis di sana, kayak nanti kamu akan dipertemukan dengan pebisnis lain. Terus kayak ada nanti ada tips-tips kayak pengoptimalan sosial media gitu. Jadi kita nggak perlu beli followers atau likes gitu kan, tapi kita emang benar-benar akunnya gitu. Terus di kolom pencarian Instagram gitu. jelas nggak? Iya, jelas, Kak. Izin bertanya dong. Oh iya, bisa langsung ya. Iya, boleh. Perkenalan diri dulu ya.
Perkenalkan, nama saya Neneng Sulistiawati dari S1 Akuntansi 2019. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menumbuhkan minat dalam berwirausaha, tapi kita itu ngerasa bahwa wirausaha bukan passion kita gitu. Udah, cukup. Gimana caranya menumbuhkan minat wirausaha? Tapi kita ngerasa kayak wirausaha bukan passion kita. Oh iya. Ngerasanya tuh karena faktor apa gitu deh, karena nggak bisa apa gitu atau gimana? Iya, karena gimana ya? Bisa jadi sih karena kayak gak berminat gitu, kayak males lah gitu wirausaha tuh gitu. Tapi Nah, kalau saran Red, Sepertinya Teh Susi signalnya tidak stabil, teman-teman. Mohon ditunggu ya. Halo Teh, punten suaranya tidak terdengar. halo? Iya, udah. Iya, karena alasan usaha gitu kan. Meskipun kita nggak punya passion di usaha tersebut, jadi kayak punya alasan dulu nih, kenapa sih wirausaha gitu. Apalagi di kondisi sekarang kan, pandemi gitu, ketika kerjaan banyak-banyaknya yang di PHK atau gimana, terus susah juga kayak ngelamar kerja. Meskipun nanti kita jadi seorang pekerja, dengan berwirausaha, Di luar gaji bulanan, mungkin itu sih jadi kayak apa ya namanya, lebih ke motivasi diri sendiri sih, Dek. Terus alasan kenapa sih kita nggak punya passion buat berwirausaha gitu kan? Padahal usaha ini nggak harus offline, nggak harus jualan langsung gitu kan. Kita juga punya gadget, kita manfaatin aja gadget kita buat jualan. Kita punya sosial media. Nah di situ juga bisa deh. Sekarang apalagi kan di sosial media bisa mencakup se-Indonesia gitu jualan kita, kayak gitu sih sebenarnya. Teteh juga masih belajar. Ya. Gitu, oh iya Teh, dari Teteh, makasih. Dek. Oke, makasih. Oke, boleh selanjutnya Dian Reza nih. Dari tadi udah raise hand, cuma saya nggak kelihatan. Boleh Dian, langsung open mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dian Reza Zahra dari Guru Ekoteknologi 2019. Ini Teh mau nanya, kan biasanya nih kita jualan ya Teh ya, tapi adalah pasti yang beberapa kenalan kita tuh bilang harganya turunin dong, kan kenalan gitu loh Teh. Itu cara menyikapinya kayak gimana ya Teh ya? Padahal bisa dibilang harga yang barang yang kita jual tuh udah termasuk murah gitu Teh. Terima kasih. ini minta harga temen ya. Iya Teh. Nah, dari kita sebagai penjual harus tegas dengan harga yang udah kita tentuin. Misalnya kita jual masker kain ya 5.000, terus ada yang minta harga temen dong 3.500 atau 4.000 gitu kan. Kita harus tegas dong dengan harga yang udah ditentuin sama kita. Kalau misalkan dia nggak mau dengan harga yang segitu, nanti juga pasti ada konsumen bukan jalan rezeki kita, tapi ada yang lain gitu, di orang lain pas yang mau gitu deh, kayak gitu. Jangan banting harga lah gitu intinya. Apalagi produk yang kita jual udah ada kualitasnya kan. Kita jual kualitas misalnya nih, terus dia tetap pengen harga temen. Kita jangan, karena produk kita berkualitas gitu. Terus ya itu, mungkin kalau dia nggak mau sama produk kita ya udah nggak usah gitu, pasti ada orang lain juga yang mau kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Teteh atas jawabannya. Iya gitu ya Dian, harus tegas. Saya juga banyak orang-orang minta harga teman. Oke, teman-teman boleh yang mau nanya lagi, kita masih punya
dikit waktu, beberapa waktu kan, waktunya masih sedikit banyak. Jadi boleh yang pengen bertanya. Kak, izin bertanya Saya boleh izin nggak? Iya, bertanya. saya mau bertanya dong. Bentar. Yang raise hand dulu nih, Ahmad Saiful, boleh kita diskusi ya? Gak apa-apa Ya. kan, Teh? Oh, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kan usaha itu butuh modal ya. Modalnya itu kan bisa dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak punya modal sama sekali itu membutuhkan modal dari mana gitu, Teh. Mungkin bisa dari teman, tapi kan kita nggak bisa minta langsung juga. Terus bikin percaya itu kan nggak segampang kayak minjem duit dong bro buat usaha nih, kan orangnya juga nggak tahu nggak yakin juga. Nah caranya tuh biar yakin itu gimana? Udah gitu aja Teh. Ya, dijawab ya. Kalau nanya, Teh kita usaha perlu modal. Modalnya dari sendiri sih, dari kemauan kita. Sekarang usaha nggak perlu kayak ada modal kan, karena banyak produsen yang menawarkan jadi reseller, agen atau marketer kan. Nah di situ kita ambil peluang itu. Soalnya kita juga dulu pas kuliah ngambilnya reseller karena kita juga nggak punya modal, tapi kita pengen punya penghasilan gitu kan. Dulu teteh kayak jualan kayak sehari bisa 70.000 loh untungnya. Nah dari untung tersebut kita bisa jadi modal lagi kalau kita pengen buka usaha baru. Jadi sekarang mah kayak nggak perlu ada modal dulu buat bikin satu usaha. Kita join dulu aja sama. Kalau ada yang bisa gratisan gitu, kita cuma ngiklanin aja kan, nawarin ke yang lain, kenapa nggak coba itu dulu gitu, daripada kita nunggu modal uangnya itu kapan, kan nggak jelas. Lebih baik lakukan dulu aja yang sebisa kita sekarang yang kita lakuin gitu deh Kak Teteh, ambil peluang yang ada dulu aja. Ya makasih Teh. Boleh minta nambahin nggak? Ya. Nggak, nambahin sedikit sih. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, yang tadi saya ceritain itu kita bikin perusahaan aplikasi berita kayak gitu. Itu kita awalnya nggak punya modal. Kita 12 orang ini bahkan nggak patungan sama sekali, duit pun kita 0%. Jadi gimana kita dapat modalnya? Kita bermitra dengan UPBK, dan UPBK ternyata bersedia untuk memodalkan kita gitu, bikin perusahaan. Jadi maksud saya gini, selain yang tadi dijelasin Teteh, kita juga harus pinter-pinter nyari sumber uang gitu, sumber duit, sumber modal. Atau enggak, kita juga pinter-pinter untuk bermitra dengan beberapa orang, misal kayak investor gitu, investor lokal, atau mungkin kayak lembaga-lembaga keuangan kayak gitu, atau mungkin kita juga bisa bermitra dengan bank. Kalau nggak salah Bank BNI itu juga sangat-sangat ramah dengan pengusaha lokal gitu. Itu sih dari saya. Iya bisa jadi Oke, gitu, makasih ya Gilbert. Aku Jawabannya. mau nanya dong. Bentar ya. Yang raise hand duluan ya. Bentar ya Kak Izir. Siap. Boleh Atul. Assalamualaikum Teh. Suaranya kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Iya. Keren ya. Jadi Laila izin bertanya, ini berdasarkan ketidakpengetahuan Laila ya Teh. Jadi sewaktu SMA dulu kan memang ada niatan buat jualan juga, namun ditentang oleh pihak sekolah. Nah, kalau untuk di kuliah sendiri, apakah sistemnya juga seperti itu Teh? Maksudnya harus ada perizinan, terus abis itu ada pertentangan dari dosen atau lain sebagainya, yang dimana kita harus izin, dan kalaupun izin itu harus kemana ya Teh? Kalau semisal memang dilarang, seperti itu Teh. Sekian, terima kasih. Ya. Pas Teteh sendiri itu dulu jualan. Teteh kan kuliahnya, Teteh anak agribisnis, fakultas pertanian di Gedung D kan. Malah kayak Teteh dosen di konsul. Jadi kayak senang
jurusan juga sama. Gitu. Terus beliau ngedukung banget mahasiswanya untuk berbisnis, malah kayak gitu deh. Jadi nggak ada kayak pertentangan buat usaha di sana. Tapi kalau usaha di gedung ya kayak buka Lapak gitu tuh. Apa sih ini? apa sih namanya lesehan-lesehan gitu loh deh di bawah tangga yang gedung D itu. Di situ kayak usahanya. Terus pernah suatu hari itu ya, dimana sama pas satpam Bapak OB yang di gedung D. Nah dari kita teteh bilang ke Kajur, wah emang di gedung D nggak bisa usaha di sana. Kayak gitu. Kita juga harus kayak punya ada yang deket lah gitu kan dengan kita gitu, ada yang ngedukung gitu usaha kita kayak gitu deh. Terima kasih banyak Teh. Itu. Assalamualaikum. Oh ya ini Teh, ada pesan, nggak bisa on mic kayaknya. Dari Ruceni, kelompok 2, jurusan manajemen. Katanya, Teh, apa sih ayat yang membuat Teteh semangat gitu dalam berwirausaha ketika berada dalam situasi down, padahal promosi sudah dilakukan, testi sudah banyak, karena saya sedang berada di fase itu Teh. Makasih Teh. Mungkin ayat Al-Quran Teh. Insya Allah. Atau kata-kata motivasi gitu kan. Boleh Teh dijawab. Insya Allah, iya. Kalau Teteh Sebenarnya kalau Teteh sendiri motivasinya ya meskipun gagal gitu kan harus tetap bangkit karena ya ada kebutuhan itu deh. Terus kalau kita misalkan gagal stuck aja ya gimana gitu, jadi harus diri kita sendiri gitu yang membuat kita semangat. Prinsipnya ya. Dari ayat Al Teh punten suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar Teh. Udah? Sudah. Kalau dari Teteh sendiri, meskipun kita gagal dalam berwirausaha, terus kayak nggak lancar kayak gitu kan, gimana sih cara buat bertahan gitu. Jadi kayak alasan kita sih buat gimana ya, karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi kan. Kayak gitu, jadi harus tetap semangat aja gitu tuh deh, meskipun emang gagal, dari kitanya evaluasi diri lagi nih, apa yang kurang, apa yang harus ditambahin dalam usaha kita, kayak gitu. Nggak bisa kayak gini aja, nggak bisa stuck aja. Kalau kita tetap stuck, terus nggak semangat aja, mulai aja gitu deh, meskipun kita lagi kutur-kuturnya, lagi nggak semangatnya, tetap. Kalau kita pembisnis online, Meskipun kadang dalam usaha itu naik turun semangatnya, dipastikan gitu sehari minimal sekali untuk mengiklankan produk tersebut gitu deh. Kayak gitu sih sebenarnya dari diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri kayak gitu. Oke Teh. Boleh nih selanjutnya dari Raden Odindra. Banyak banget nih penanyanya. Kita Q&A-nya sampai jam 17.00 ya. Izin Boleh? bertanya, Kak. Nggak bertanya sih, minta tanggapan aja. Kan saya pernah baca buku, judul bukunya tuh Purple Cow. Jadi di situ tuh dijelasin bahwa sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dianalogiin dengan kalau misalkan kita pergi ke suatu daerah terus kita ngelihat ada sapi warna ungu, kita tuh akan terus terngiang-ngiang sama sapi ungu itu. Beda dengan kalau misalkan kita lihat sapi biasa kan. Intinya sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Kalau misalkan menurut Kakak sendiri gitu, apakah hal itu tuh penting banget gitu Kak untuk semua produk gitu? Itu aja sih Kak. Maksudnya gimana? Ya, jadi kan di situ tuh dijelasin bahwa sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Jadi kalau misalkan kita mau mulai usaha tuh, usahain bikin yang beda, bukan yang lebih baik dari produk yang udah ada gitu. Karena orang tuh lebih tertarik dengan apa yang beda, bukan apa yang lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan pendapat kakak sendiri, seberapa pentingnya sih menjadi lebih beda dibanding mencoba untuk jadi lebih baik gitu dalam hal marketing gitu kak? Gitu kak. Mungkin dari ini ya, dari masyarakat Indonesia sendiri kan bersifatnya konsumtif, terus lebih kayak pasti mereka penasaran kan terhadap produk tersebut. Misalnya nih dari di kampung misalnya nih, jualan di kampung, pasti mereka tertarik itu dengan orang-orang yang jualan kayak apa sih hal-hal baru gitu yang baru mereka temuin gitu deh, kayak mungkin bakso nih ya, produk bakso misalnya kayak bakso biasa, terus ada bakso lava dan lain-lain. Mereka mungkin lebih tertarik ke si produk baru tersebut daripada produk kayak gitu. Mungkin sih deh kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu juga. Gitu. Gitu ya, Audi. Terima kasih kak. Oke. Boleh selanjutnya dari Andika. Langsung open mic ya kakak. Sedikit lagi Q&A kita habis, jadi boleh langsung aja. Oh ya teman-teman, saya izin ya. Nanti akan dipandu sama kakak Erin. Saya izin sholat maghrib teman-teman. Oke. Oh, iya. Iya. Baik, terima kasih Kak Afi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Rahmadiansah dari kelompok 5. Baik Teh, jadi saya ingin bertanya nih Teh. Kan tadi pasti kan dalam sebuah wirausaha itu kita harus ada perencanaan dulu kan ya Teh ya. Nah, terus kadang kita juga pas sudah mau mulai wirausaha ini pasti ada aja gitu Kak, apa sih mindset kayak wah ini produknya gini-gini pasti kayak kurang laku di pasaran gitu kan. Terus kita juga udah mencoba untuk percaya diri, udah coba untuk ubah mindset kita yang buruk-buruk itu Kak, tapi tetap aja terstigma di situ gitu Kak. Nah, tadi kan Kakak juga bilang kan banyak banget nih wirausaha Kakak gitu kan. Nah, motivasi apa sih Kak untuk Kakak tetap menjalankan wirausaha Kakak gitu Kak? Kasih Kak. Iya. Sebenarnya mau klarifikasi dulu ya, wirausaha Tete nggak banyak-banyak banget kok. Sekarang cuma 2 bidang doang. Ya, itu dulu pas kuliah ya, sekarang udah nggak kuliah lagi. Ya, kalau kita tadi kan mindset kita ya, yang udah tadinya buruk gitu, takut gagal, takut nggak laku di pasaran, takut nggak diterima masyarakat. Nah, itu sebenarnya kalau kita udah ngebuang tapi tetap tertanam kayak gitu, berarti itu belum terbuang benar-benar gitu deh. Jadi masih ada rasa takut, rasa khawatir gitu. Nah, tetap usaha tersebut gitu. Nggak apa lakuin dulu aja. Kan kita belum nyoba kan. Kalau kita udah nyoba, terus produk tersebut masih nggak diterima di masyarakat, kita evaluasi produk tersebut apa sih yang kurang, apa sih yang bisa menarik minat masyarakat terhadap produk kita, kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan takut dulu, jangan dulu nyerah dulu gitu sebelum dilakukan. Jadi lakukan dulu aja, nggak apa-apa, bismillah ya. Nah, ya, Kak. Satu lagi Kak yang tadi pertanyaan belum dijawab Kak, motivasi Kakak tuh apa gitu Kak? Untuk tetap terus menjalankan wirausaha Kakak gitu. Iya. Kasih Kak. Motivasi Teteh sebenarnya ya. Kalau Teteh sendiri sekarang juga masih belum kayak punya produk gitu kan, masih kayak jadi mitra ataupun jadi agen dari produk yang lain. Jadi Teteh sendiri pengen jadi wirausaha sukses nantinya gitu. Amin amin. Prosesnya gitu. Mungkin kalau di agen bermimpi kan punya brand yang insya Allah bakal terkenal kayak gitu kan. Jadi kayak di mitra ataupun di agen sendiri Teteh juga banyak banget ilmu yang didapetin tentang bisnis. Jadi nggak cuma jualan-jualan aja, tapi kita juga
dibekalin ilmu yang nantinya sebagai bekal kita gitu deh untuk kedepannya kayak gitu. Terus pas Teteh juga ngerasain ya, kenapa sih kayak jualan yang tetap gitu tuh. Terus waktu udah kuliah ngerasainnya nyari kerja sekarang agak susah. Terus kalau nggak punya jualan nggak ada pemasukan kayak gitu. Gitu. Sekarang juga masih baru mulai-mulai sih deh sekarang. Belum lama-lama ini. Iya, baik Teh. Makasih banyak ya Teh. Memuaskan Iya, memuaskan sekali. sama-sama. Semangat, Oke. semangat ya. Iya Teh, sama-sama Teh. Oke, kayaknya ada yang semangat banget nih Kak untuk nanya dari Kak Hijir, boleh dipersilakan untuk on mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Teh. Ini Iya, silakan. saya itu kan tipe kali yang senang dalam berusaha gitu ya. Berwirausaha yang dulunya nggak ada niatan buat ke kuliah gitu ya. Masih senang dalam berwirausaha. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengimbangi antara sekarang usaha, kuliah, bahkan sekarang masuk di organisasi juga. Itu aja sih Teh. Cara mengimbangi. Yang Sama awalnya nggak ada organisasi. niat buat kuliah sih sebenarnya. Nah, kalau Haizir bisa kayak ngatur jadwal harian gitu nih buat kuliah sendiri. Nah, setelah dibuat jadwal, lakukan konsisten gitu selama minimal seminggu aja. Nah, kalau udah seminggu konsisten ngelakuin hal itu, kalau bakal jadi kebiasaan gitu, nantinya bakal jadi habit yang bakal kita ulang-ulang terus gitu. Kan banyak juga yang mahasiswa terus jualan tapi lebih mentingin ke jualannya ketika emang udah kayak enak gitu kan, dapat penghasilan kayak gitu. Terus jangan lupa lagi, kita juga ada kayak cita-cita buat buat lulus kuliah kan. Nah, itu juga yang harus ditanamin lagi gitu ketika kita udah lebih support ke usaha, terus lagi lemah banget di akademiknya. Ingat lagi gitu ada orang tua yang pengen lihat anaknya jadi sarjana dan lain-lain. Pasti ada motivasi sendiri kan? Nah, itu ingat lagi di situnya sih. Biar kitanya semangat lagi gitu. Ya. Masih banyak Teh. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Makasih ya Teh jawabannya. Iya, untuk sesi Q&A ini udah habis ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan bertanya, mungkin lain waktu. Oke, selanjutnya kita bakalan sesi foto bersama Teh Susi ya teman-teman. Nanti boleh dipimpin oleh tim PDD. Kepada tim PDD dipersilahkan. Mungkin sebelumnya dari Teh Susinya ada closing statement dulu iya. mungkin. Punten, maaf. Kalau dari Teteh sendiri, closing statement. Kita memulai usaha, jangan takut gagal, jangan takut ada kayak khawatir hal rintang dan lainnya, tapi tetap aja coba lakukan gitu usaha tersebut gitu. Semaksimal mungkin gitu deh. Aduh, mantep banget Teh. Makasih Teh ilmunya. Boleh selanjutnya kita bisa sesi foto bersama Teh Susi ya. Tim PDD dipersilahkan. Jangan lupa senyum ya. Dimulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Banyak amat Slide ya. selanjutnya. 1, 2, 3. Banyak banget nih slide-nya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak. Oke. Bagaimana tim PDD sudah belum? Tim PDD udah belum? Sudah, Kak. Oke. Udah ya, sudah habis selfie-selfie. Nah, selanjutnya. Tuh. Oke, teman-teman, selanjutnya ada penyampaian tugas ya dari Kabiro Fundraising kepada Teteh, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Pipit. Suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar, Kak. Oke. Dengar, Kak. Oke, jadi gimana tadi materinya teman-teman? Semoga dapat memotivasi kita ya untuk jadi wirausaha, seorang wirausahawan. Nah, setelah kalian mendapatkan materi ini, agar tidak hanya sebagai teori saja ya, hanya sebagai tulisan saja, maka kami memberikan tugas. Nah, tugasnya itu berupa perencanaan wirausaha. Mungkin Teteh akan share screen dulu ya. Terlihat tidak? Terlihat, Teh. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan, Teh. Kelihatan, Oke. Teh. Oke, baik. Tugasnya itu membuat perencanaan wirausaha. Deadline pengumpulannya itu hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 23.59. Sifatnya itu kelompok ya. Nah, format tugasnya itu kalian menentukan jenis usaha atau produk diutamakan berbasis potensi lokal. Misalnya ada potensi di daerah kalian itu ada potensi limbah, misalnya limbah kerang atau apa, dijadikan produk kerajinan tangan seperti itu. Itu bisa juga seperti yang tadi Teh Susi contohkan ya, membuat nasi kepal sehat dan lain sebagainya kayak gitu. Pemanfaatan limbah ataupun produk modern. Nah, nomor 2-nya tugas diketik dengan maksimal halaman 5 halaman. Marginnya 433, line space-nya 1,5 dan after atau before-nya 0. Formatnya dalam bentuk PDF dan nanti dikumpulkan ke link yang sudah tercantum ya. Nanti ini filenya akan dibagikan. Nah, penulisannya mencakup jenis usaha, visi dan misi usaha, rincian modal usaha, sumber daya manusia, marketing, target market, dan rekayasa keuntungan. Nah, di sini ada contoh penulisannya ya, nanti bisa kalian lihat.
Mungkin itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Boleh langsung. Permisi Kak, izin bertanya. Iya. Iya. Saya ingin bertanya, untuk perencanaan wirausahanya itu harus memakai gambar yang ingin kita rencanakan nggak? Kayak maksudnya gambar produknya gitu. Apa cuma sekedar proposal biasa aja? Boleh, itu lebih baik ya. Jadi nanti lebih tergambar gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai gambar gitu kan kita bingung nih. Maksudnya handmade dari program kita, produk kita itu kan yang kelompok saya itu kan belum tahu ya, belum bisa dibuat bareng-bareng juga gitu kan. Kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi kalau misalkan nggak usah pakai gambar nggak apa-apa kan Kak? Ya, tidak apa-apa kalau misalnya belum ada, tidak apa-apa, nggak usah pakai gambar. Kalau misalnya udah ada, itu lebih baik gitu dicantumkan seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ya. Masih ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Nanti kalau yang pengen bertanya, boleh tanya ke mentornya masing-masing ya. Oke, makasih Teh Pipit. Iya. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya absensi akhir. Boleh teman-teman diisi dulu link absensinya, ada di room chat ya. Boleh dong kita kasih ucapan terima kasih kepada Teh Susi. Materinya mantep banget ya, teman-teman. Yes. Boleh dong open mic semua, kita ucapin makasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Teh Susi. Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Ya, teman-teman boleh ya diisi absensinya, absensi akhirnya. Diisi dulu, teman-teman. Boleh. Oh ya, teman-teman mau ngingetin, besok kita bakalan ketemu lagi ya. Besok hari Minggu tanggal 8 kita bakalan ketemu. Nanti kita bakalan dapat ilmu baru lagi, kita belajar bareng dari kakak-kakak riset. Kakak-kakak riset. Jadi kita bakalan belajar tentang penulisan, sosum, dan saintek. Terus itu sesi paginya, teman-teman. Lalu untuk sesi siangnya itu ada materi dari Departemen Screen Media. Jangan lupa ya teman-teman disiapin alat tulisnya, buku-bukunya, semuanya boleh disiapin. Iya. Tapi PKM ya teman-teman. Jadi besok kita belajar bareng kakak-kakak riset tentang materinya tentang PKM 5 bidang, teman-teman. Kita kan udah dapat materi tentang wirausaha kan, nah besok kita bakalan belajar bareng kakak-kakak riset. Jadi disiapin ya teman-teman semuanya, mulai dari kuotanya mungkin, dari bukunya, ya ditulis semua materi yang dijelaskan dengan baik. Besok sesi pertama jam berapa ya kakak? Besok sesi paginya itu seperti biasa ya teman-teman, jam 9 kita mulainya. Jadi jangan sampai telat ya teman-teman, karena apalagi nggak datang, jangan teman-teman, harus join. Karena ini materinya bermanfaat banget buat teman-teman. Kita belajar bareng. Gitu. Nanti untuk dress code-nya bakalan kita follow up lagi ya teman-teman di grup mentor masing-masing, kita follow up lagi. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Gitu. Wah, sudah Isya ya di Papua. Terdengar suara azan. Oke, teman-teman. Soalnya besok saya harus menjalankan ibadah minggu, Kak. Oh iya, nggak apa-apa, Gilbert. Oke, teman-teman. Udah pada diisi belum absensinya? Halo, teman-teman. Oke, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini ya, teman-teman, aku mau dong kita salam trust lagi
boleh dong dipimpin sama Nabil deh, Nabil. Nabil, boleh dong kamu pimpin Salam Trust. Masih inget nggak, Nabil? Halo, Nabil. Nabil dari kelompok 3, Nabil Makarim. Oh ya, Kak. Oke, boleh dong kamu pimpin Salam Trust. Teman-temannya boleh open mic ya. Masih inget nggak Salam Trust? Mas, Kak. Oke, boleh langsung aja. Tadi bukanya apa ya, Kak? Salam Trust, muda, cerdas, berprestasi. Oh ya, Kak. Oke, sip. Boleh. Salam Trust. Muda, cerdas, berprestasi. Oke, mantap. Ada yang masih ingat nggak jargon USC kali ini? Open mic dong kalau masih ingat. Ada ingat nggak? Aktif, progresif di masa depan. Aktif, progresif demi masa Oh depan. iya. Coba dong, Nisa deh, Nisa. Nisa boleh dipimpin dong. Ingat nggak gayanya kayak gimana? Enggak, Kak. Nggak ingat. Oke, Ahmad. Ahmad ingat nggak gayanya kayak gimana? Gerakannya megang headset. Oh gitu. Nggak Ya, inget deh, nggak inget. Gayanya gini ya. Aktif, progresif demi masa depan. Oke, Nisa boleh deh dipimpin, Nisa. Sebelum kita tutup acara kali ini ya. Boleh Nisa dipimpin. USC 1 gitu ya. Langsung USC aja. 1. Iya, langsung aja. USC 1. Muda, cerdas, salah, Aktif, salah. progresif demi Iya, masa salah. depan. Salah ya teman-teman. Bercanda. Aktif, progresif demi masa depan. Oke, boleh diulangi lagi, Nisa? Saya prank kalian ya. USC 1. Aktif, muda, progresif demi masa depan. Demi masa depan. Aduh, ada Supyan. Hai Supyan, long time no see. Halo, Kak. Iya. Oke, teman-teman, kita udah di ujung acara ya, teman-teman. Sebelumnya nanti saya mohon izin untuk menyampaikan sesuatu iya. ya. Oke, teman-teman. Saya tutup dulu, Kang. Iya, nggak apa-apa, sok. Oke, teman-teman. Kali ini, terima kasih ya, teman-teman. Sudah bukan bisa sih sebenarnya. Sudah join ya, teman-teman. Buat teman-teman yang belum bisa join, nanti diingetin ya, teman-temannya. Saya tutup ya acara kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udin, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Uni. Ada informasi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Udin boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Afi atas kesempatannya. Ada hal yang sebelumnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Sebelumnya kami segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di hari ini, yang sudah membersamai. Ya udah nanti aja gampang. Dari pagi sampai Ya mau kemana kayak kemana terserah lu. Mau lu belum pernah ke Citra kan? Ke Mall Citra? Membersamai Citra belum kita pernah pada kan? hari ini. Bentar ya, ada yang berisik ini siapa? Bentar. Coba teman-teman bisa di-unmute dulu ya. Udah saya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa teman-teman jika memang pada pelaksanaannya dari awal sampai akhir teman-teman terkendala oleh jaringan dan lain sebagainya, mohon untuk komunikasikan ataupun mohon untuk dikoordinasikan dengan teman-teman mentornya. Jika memang dirasa ketika pada saat pelaksanaan teman-teman mengalami kendala yang benar-benar urgent untuk bisa meninggalkan ruangan room, itu teman-teman silakan komunikasikan dengan mentornya. Mengapa? Hal itu dikarenakan agar teman-teman mentornya nanti bisa mencatat siapa aja mentinya yang punya kendala dan lain sebagainya. Biar nanti kami pengurus panitia bisa mempertimbangkan terkait kelulusannya juga gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tidak hadir ataupun misalnya teman-teman tidak ikut kemudian tanpa ada sebab dan juga alasan yang rasional, nah itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kami. Nah, makanya segala sesuatu yang
terkendala teknis dan lain sebagainya, teman-teman mohon untuk disampaikan kepada mentornya masing-masing. Jangan sampai teman-teman istilahnya pusing sendiri dan lain sebagainya. Teman-teman punya mentor yang gunakan mentor itu untuk jalur komunikasi teman-teman. Kendala dan lain sebagainya tolong untuk dikondisikan gitu ya. Untuk dikomunikasikan juga teman-teman dengan kakak-kakak mentornya. Kemudian yang ketiga adalah terkait tugas. Ada yang tugasnya bersifat individu dan juga ada yang tugasnya bersifat kelompok. Mohon untuk dicermati dengan baik bahwa untuk hari ini ada yang tugasnya individu seperti dari HRD, ada juga yang tugasnya kelompok dari fundraising. Jadi kan ada 20 kelompok, maka akan ada 20 perencanaan wirausaha untuk dari fundraising. Nah, itu teman-teman mohon untuk disiapkan. Terkait tugas dan juga materi kan nanti di-share juga di Google Classroom sama masing-masing biro dan juga departemen. Nah, teman-teman yang belum join Classroom segera join gitu ya, teman-teman. Jadi laksanakan tugasnya dengan baik, kemudian laksanakan juga tugasnya dengan bijak, agar apa? Agar hasil daripada tugas teman-teman itu bisa membuahkan perencanaan yang luar biasa yang nantinya bisa kita kembangkan dan kita tidak lanjuti ke depannya. Tetap jaga kesehatan selalu teman-teman, kemudian jangan lupa untuk istirahat yang cukup karena teman-teman besok akan coba kembali hadir pada kegiatan USC ini karena besok akan ada materi yang sangat luar biasa dari riset dan juga screen media. Itu merupakan hal yang luar biasa untuk teman-teman ikuti karena salah satunya itu terkait PKM. Itu adalah salah satu hal yang ingin kita capai agar nanti pas KUTS teman-teman bisa mengajukan proposal PKM dan terus lebih banyak lagi yang lolos di PKM juga. Jadi besok jangan lupa hadir, kalau misalnya ada kendala silakan komunikasikan dengan mentornya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Oke, Kang, makasih. Gitu ya teman-teman, kalau ada kendala boleh langsung di chat mentornya alasannya apa gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman, besok kita ketemu lagi untuk dress code-nya, nanti bakalan kita follow up lagi teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman. Dan besok ada games lagi ya. Iya, kalian yang kemarin kalah, yang tadi kalah, nggak apa-apa, ada games lagi kok, tenang aja. Jangan stres. Lagi Kak, Kenapa? Quizzy lagi. Oh, nggak tahu. Nanti lihat aja, makanya hadir ya. Makanya hadir, supaya tahu gamesnya apa. Boleh teman-teman yang mau out, mau beraktivitas kembali, boleh dilanjutkan. Dadah teman-teman, terima kasih. Makasih Teh. Ya, silakan teman-teman yang sudah. Terima kasih Kak Teh. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak-kakak. Assalamualaikum. Terima kasih Teh. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Sampai ketemu besok lagi. Jangan sampai bosan ya teman-teman. Bisanya udah bikin gamenya kayak Ya, silakan teman-teman yang mau keluar room silakan ya. Silakan melaksanakan aktivitas yang lainnya. Jangan bosan lihat muka saya, guys. Saya bosan tahu. Astagfirullahaladzim. Saya juga bosan. Kavi di sana udah jam berapa sekarang? Di timur udah jam berapa sekarang? Udah mau Isya jam 7. Oh my God. 20. Udah Isya, ini aja Isya. Oke, Karuri langsung end aja ya. Jangan lupa recordnya langsung kirim ke Neng biar bisa langsung di follow up, bisa Halo, diproses Sylvia. ke YouTube. Oke, ini stop aja deh. Iya, stop aja. Oke, kayaknya stop aja.